Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bersyukur kasih Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita, selalu melimpah dalam kehidupan kita. Dan hari ini kita bersama-sama ada di dalam satu kasih Tuhan. Kita mau berdoa bersama, kita mau menaikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Kita mau menaikkan setiap pergumulan kita di hadapan Tuhan di dalam doa-doa kita, dan kita mau belajar dari firman Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari siapkan hati kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami datang kepadamu, kami bersyukur, kami berterima kasih. Kebaikan Tuhan yang nyata di dalam kehidupan kami, anugerah Tuhan dan damai sejahtera yang Tuhan berikan bagi kami tiap-tiap saat, memampukan kami untuk melewati hari-hari hidup kami. Kami bersyukur untuk semuanya ya Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami juga datang kepadamu. Kami meminta ampun atas segala dosa dan kesalahan yang kami perbuat. Ampuni kami Tuhan, kasihani kami, layakan kami untuk datang menghampirimu dalam doa-doa kami. Layakan kami untuk bisa berkomunikasi dengan Engkau. Dan biarlah ya Tuhan, darah-Mu yang suci menyucikan kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, berkati kami. Waktu doa kami ini kami serahkan hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari bersama-sama kita mau memuji Tuhan. Kita angkat satu pujian bersamamu. Bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa. Semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sekali lagi kita angkat pujian ini sebagai penyerahan kita kepada Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenanan
yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bapak Ibu Saudara, di waktu ini saya ajak kita untuk berdoa bagi bangsa dan negara kita. Kita berdoa supaya Tuhan memulihkan keadaan kita saat ini, bangsa kita. Kita berdoa supaya pemerintah kita, presiden dan semua kabinet yang ada boleh saling bekerja sama untuk melihat kondisi bangsa ini dan boleh melakukan hal-hal yang bisa memajukan bangsa kita, khususnya untuk menghadapi pandemik saat ini. Bapak Ibu Saudara, kita berdoa supaya Tuhan berikan kebijaksanaan untuk pemerintah kita mengatur sistem perekonomian, sistem pendidikan yang ada, supaya semuanya bisa berjalan dengan baik di era new normal ini. Dan kita berdoa untuk setiap daerah-daerah yang masih berada di zona merah. Kita berdoa supaya Tuhan pulihkan dan semua masyarakat boleh saling bekerja sama untuk mengikuti protokol kesehatan yang ada dan keadaan boleh membaik. Mari bersama-sama kita membuka suara, kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Bapa di surga, kami datang kepadamu. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami rindu Tuhan Engkau memulihkan bangsa kami ini ya Tuhan. Kami rindu Tuhan berikan hikmat dan bijaksana bagi para pemimpin kami, sehingga mereka bisa diberikan satu hikmat dan bijaksana untuk bisa mengatur bangsa kami ini ya Tuhan. Kami berdoa ya Bapa di surga, kondisi bangsa kami menghadapi pandemi COVID-19 ini Tuhan. Sampai sekarang ya Bapa, masih banyak korban, masih banyak hal yang terjadi Tuhan. Tapi kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami memohon belas kasihan Tuhan untuk memulihkan bangsa kami ini ya Tuhan. Tuhan berikan hikmat kepada pemerintah kami untuk mengatur perekonomian di dalam kondisi-kondisi saat ini. Kami berdoa Tuhan Engkau berikan hikmat kepada para pemerintah kami untuk mengatur sistem pendidikan sehingga anak-anak kami bisa bersekolah dengan baik ya Tuhan. Tuhan kami mohon kepadamu ya Bapa, biarlah Engkau yang turun tangan, Engkau campur tangan memulihkan bangsa kami. Kami juga berdoa untuk daerah-daerah yang masih berada di dalam zona merah ya Tuhan. Ada banyak hal yang tidak bisa dikerjakan karena kondisi ini ya Bapa. Tapi kami mohon belas kasihan Tuhan. Tuhan Engkau berikan pengertian kepada seluruh masyarakat untuk bisa mematuhi protokol kesehatan sehingga keadaan boleh semakin membaik ya Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu ya Tuhan atas bangsa kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau mengasihani bangsa kami. Engkau punya rencana yang indah bagi kami ketika kami diizinkan berada di tengah-tengah bangsa ini ya Bapa. Tuhan Engkau berkati, Engkau pulihkan ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya, teguhkan hatiku.
anugerah-Mu besar. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Pendeta Johan. Kami persilakan. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita akan bersama-sama belajar satu bagian dari kitab suci. Saya ambil dari Matius pasal 22 ayat 23 sampai 31 dan 32 ya. Saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara semuanya. Pada hari itu datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa mengatakan bahwa jika seorang mati dengan tiada meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Tetapi di antara kami ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin tapi kemudian mati. Dan karena ia tidak mempunyai keturunan, ia meninggalkan istrinya itu bagi saudaranya. Demikian juga yang kedua dan yang ketiga sampai dengan yang ketujuh. Dan akhirnya sesudah mereka semua, perempuan itu pun mati. Siapakah di antara ketujuh orang itu yang menjadi suami perempuan itu pada hari kebangkitan? Sebab mereka semua telah beristrikan dia." Yesus menjawab mereka, "Kamu sesat, sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Tetapi tentang kebangkitan orang-orang mati, tidakkah kamu baca apa yang difirmankan Allah ketika ia bersabda, 'Akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub.' Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup." Mari kita berdoa. Tuhan, kami rindu Engkau membuka hati kami untuk mengerti kitab suci. Karena kami tahu kami membutuhkan pengetahuan tentang masa depan kami yang kekal itu. Sehingga Tuhan, kami hidup di dunia ini dengan kondisi apapun, kami tidak hidup di dalam kekhawatiran, ketakutan dan ketidakpastian. Melainkan kami tahu arah dan tujuan hidup kami. Itu sebabnya Tuhan berkati kami. Berkati penyampaian renungan pada malam hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ya, ini adalah bagian kitab suci yang bicara tentang hari kebangkitan manusia. Ya, jadi memang manusia itu tidak seperti binatang, mati dan binasa dan tidak ada lagi. Manusia tidak. Allah menciptakan manusia, meniupkan nafas kehidupan ke dalam diri manusia. Ya, itu sebabnya manusia itu mempunyai yang namanya kekekalan, sifat kekekalan, sifat hidup kekal itu berasal dari Allah. Walaupun manusia berusaha dan mencoba menyangkal kekekalan yang ada di dalam dirinya, menolak yang namanya kebangkitan orang mati, tapi manusia itu tidak mungkin bisa memungkiri sesungguhnya di dalam dirinya itu mengandung yang namanya hidup yang bersifat kekal. Nah, saudara, hari ini orang Saduki, ya, orang Saduki adalah imam-imam yang mengandalkan filsafat. Imam-imam yang mengandalkan rasio, yang tidak masuk akal, tidak bisa diterima. Mereka hanya terima 5 kitab Musa. Dan mereka melihat kitab Musa itu secara etika, secara moral, secara hukum. Dan mereka tidak percaya nabi-nabi. Mereka tidak percaya hidup kekal. Mereka tidak percaya ada malaikat. Tapi saudara, pertanyaannya justru pertanyaan tentang kebangkitan orang mati. Saudara, teks ini adalah teks yang menarik. Perikop ini ya. Karena yang menceritakan tentang peristiwa ini bukan cuma Matius. Markus dan Lukas juga menceritakan.
Markus 12 mengatakan peristiwa yang sama. Lukas 20 menceritakan peristiwa yang sama. Tentang bagaimana Yesus ditanya oleh orang Saduki yang gak percaya ada kebangkitan orang mati. Dan Yesus memberikan jawaban sehingga orang-orang yang percaya melihat ada sesuatu yang jelas, yang clear dibukakan oleh Yesus. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, berkaitan dengan kebangkitan orang mati, ya, sering sekali kita bisa terjebak seperti orang Saduki. Saudara, kita memikirkan dunia kekal yang di sana itu dengan cara berpikir dunia di tempat kita yang tidak kekal. Ya. Dengan demikian saudara, pemahamannya tidak nyambung. Jadi saudara-saudara, siapapun manusia, bagaimanapun dia, selalu saja ada konsep tentang kekekalan. Selalu saja ada konsep tentang Tuhan, konsep tentang penghakiman, konsep tentang sorga. Karena memang potensi itu ada di dalam diri kita sebagai manusia yang diciptakan menurut gambar Allah, ditiupkan nafas kehidupan yang bersifat kekal itu, ya, dari Allah. Nah, jadi saudara-saudara, konsep yang salah ini khususnya orang-orang Tionghoa sering sekali, saudara, ya. Orang Tionghoa itu kalau ada keluarganya yang meninggal dunia, ada buat hari ke-7, ada buat hari ke-49, ada buat hari ke-100, saudara. Nanti mereka akan, yang sudah meninggal, keluarganya yang masih di dunia ini, akan mengirim sesuatu yang dianggap dia butuhkan di situ. Ya. Jadi dibakar uang-uang kertas, ya, terbuat dari perak, emas. Ya. Jadi mereka menganggap keluarga yang meninggal itu perlu uang di sana untuk menyogok supaya dia boleh masuk ke alam maut. Ya. Jadi saudara, itu sama saja dengan memikirkan sorga, situasi sorga, kondisi sorga yang kekal dengan cara berpikir dunia yang fana. Ya. Jadi saudara, saya masih ingat dulu papa saya itu, waktu itu kan kami keluarganya bukan dari keluarga yang berlatar belakang Kristen. Ya, tidak begitu tahu tentang kebenaran ini. Waktu papa saya meninggal tidak lama lalu kami beli beli Vespa yang terbuat dari kertas. Kesukaan papa. Papa saya suka bawa Vespa. Lalu Vespa dibakar supaya sampai ke situ. Ya, wah, konyol banget saudara-saudara, ya. Lalu juga saudara di dalam film-film Hong Kong itu, ya, ada orang yang meninggal, mungkin orangnya ini mafia atau apa, lalu dibakar pembantu-pembantu yang terbuat dari kertas. Ada pula yang seksi-seksi dibakar, supaya dia bisa bersenang-senang di sana. Saudara, itu salah, saudara. Ya. Itu namanya memikirkan sorga dengan cara dunia dan tidak akan pernah sambung. Nah saudara-saudara, demikian juga banyak orang Kristen yang sudah begitu lama ikut Tuhan juga salah mengerti tentang dunia di sana. Yang Tuhan sediakan, dunia kekal untuk engkau dan aku. Bahkan banyak guru-guru minggu mengajar di sorga itu ada apel, ada radio. Ya, di sorga itu ada apa saja. Saudara, apa saja itu dibutuhkan siapa? Apa saja itu diinginkan siapa? Manusia di bumi ini. Karena manusia tidak mengerti sorga. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara, ya, kita selalu memikirkan sorga dengan cara pikir dunia. Itu sebabnya kita sesat. Demikian juga orang Saduki pada hari ini memberikan pertanyaan kepada Yesus, ya. Karena memang di dalam tradisi orang Yahudi ada yang namanya perkawinan levirat. Nah, jadi kalau ada satu orang dia menikah dengan seorang perempuan, lalu belum punya anak, lalu dia meninggal dunia, supaya nama keturunan dia tidak hilang, maka adik dari orang itu wajib menikahi perempuan yang sudah jadi janda itu. Untuk meneruskan keturunan abangnya, kakaknya. Lalu dikatakan orang kedua menikah, mati. Ya, lalu saudara ketiga wajib menikahi, dinikahin, mati lagi. Saudara keempat, mati lagi. Saudara kelima, mati sampai yang ketujuh. Lalu orang Saduki itu bertanya, karena orang Farisi percaya, orang Yahudi percaya, ya, hari kebangkitan. Nanti kalau pada hari kebangkitan semuanya dibangkitkan, kira-kira siapa suami sahnya?
Jadi saudara-saudara, ini adalah cara yang sama yang dipikirkan orang-orang Tionghoa, yang dipikirkan oleh guru-guru sekolah minggu yang tidak mengerti Alkitab, ya, memikirkan surga dengan cara pikir dunia. Itu tidak nyambung. Ya. Itu sebabnya Yesus berkata kamu sesat. Bahkan kalau kita lihat di Markus pasal 12, ya, dikatakan kamu sesat, lalu di bawahnya kamu sangat sesat. Ya. Jadi saudara-saudara, Yesus berkata kepada orang Saduki yang tidak percaya di kebangkitan itu, yang menganggap kebangkitan itu adalah perolok-olokan, surga itu adalah perolok-olokan, Yesus berkata kepada orang itu, ya, pada hari kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Saudara-saudara, engkau dan aku yang diciptakan Tuhan, seturut gambarnya, yang ditiupkan nafas Tuhan ke dalam dirinya sehingga engkau disebut hidup. Ya. Kita itu punya sukacita surgawi, sukacita hidup kekal. Ya. Dan saudara-saudara, ketika nanti kita meninggalkan dunia ini, memang dunia ini harus ditinggalkan. Takut mati, mati juga. Tidak takut mati, mati juga. Setengah takut, setengah tidak takut, setengah mati. Ya. Jadi saudara-saudara, tetap aja mati. Dunia ini pasti kita tinggalkan. Dan itu sudah pasti. Tidak mungkin tidak. Karena sejak dunia dijadikan, hanya ada satu orang yang pernah mati, lalu bangkit dan tidak mati-mati lagi. Dia Yesus Kristus. Ya. Lazarus yang sakit mati. Mati 4 hari dibangkitkan oleh Yesus. Lalu setelah dia bangkit hidup lagi, lalu mati lagi. Hanya Yesus yang tidak mati lagi setelah dia mati untuk kita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin berkata kepadamu, ya, kita percaya ada hari kebangkitan orang mati. Karena Allah memberikan unsur kekal di dalam diri kita. Itu sebabnya kita mempunyai yang namanya sense of divinity. Perasaan keilahian, perasaan kesakralan. Kita memiliki perasaan itu. Karena memang itu ada dalam diri kita. Dan saudara-saudara, ketika hari kebangkitan itu tiba, Yesus Kristus datang kedua kali ke dunia ini. Ya. Maka engkau dan aku yang dibangkitkan kembali, dikeluarkan dari alam maut, kita akan menikmati yang namanya hidup kekal. Bahkan Yesus berkata kita akan seperti malaikat di surga. Dan di sana tidak ada yang namanya kawin dan dikawinkan. Wah, ini sebuah hal yang baru untuk kita. Yang sebenarnya tidak baru karena sudah begitu lama kebenaran itu diungkapkan di dalam kitab suci. Ya. Kita tidak perlu kawin dan dikawinkan. Di dunia ini kita butuh pendamping. Di dunia yang fana ini kita butuh kawin dan dikawinkan. Ya. Dan memang itu adalah kebutuhan mendasar kita. Kita diciptakan dalam model persekutuan. Dan saudara-saudara, di sorga tidak ada kawin dan dikawinkan. Manusia tidak butuh seksualitas lagi. Manusia mempunyai pendamping yang bersifat kekal dan tidak perlu seksualitas. Manusia akan merasakan yang namanya kepuasan yang tak tertara bandingnya. Karena saudara-saudara, bahkan dikatakan manusia tidak butuh matahari. Wajah Tuhan yang menyinari kita. Dan kita akan puas, kita akan cukup. Kita akan berlimpah tanpa harus ada benda itu, benda ini. Kita akan menikmati hidup yang tidak berkekurangan. Kita akan menikmati hidup yang bersifat sempurna. Tidak perlu tambah apa-apa lagi. Tidak perlu tambah HP. Tidak perlu tambah segala macam yang ada di dunia ini. Sehingga kita merasa bahagia. Karena kita akan bahagia di sana bersama-sama dengan Bapa kita yang di surga. Karena Kristus membeli kita untuk itu. Jadi saudara-saudara, kawin dan dikawinkan hanya urusan dunia ini. Makanan yang enak-enak hanya urusan dunia ini. Segala yang betul-betul nikmat di dunia ini hanya urusan dunia ini. Di sana ada kesempurnaan yang tinggi. Kita tidak butuh ini semua. Yang kita butuh adalah Tuhan sendiri yang pertama. Yang memberi kita hidup, yang memberi kita bahagia. Yang kedua,
Dan kita tidak akan pernah kekurangan partner, teman. Karena kita semuanya anak-anak Tuhan. Kita mempunyai persekutuan yang erat. Satu dengan yang lain saling mengerti. Tubuh sorgawi yang diberikan kepada kita membuat kita sempurna. Dan itu sebabnya Yesus berkata, kita seperti malaikat di sorga. Ya, jadi saudara-saudara, hari ini begitu banyak orang ya suka sekali bicara soal sorga, suka sekali bicara soal hidup kekal, walaupun di dunia yang fana, tanpa pengertian yang benar. Dan Yesus yang datang dari atas, yang sudah turun ke dunia ini dan sudah mati dan bangkit, dia tahu semua itu, dia bukakan semua itu, supaya saudara dan saya tahu, kita punya kebahagiaan sejati yang menanti kita. Yang terpenting adalah saudara, kita harus percaya kepada Injil. Kita harus mengikut Yesus Kristus. Dan kita harus mempersembahkan kehidupan kita untuk Yesus Kristus. Dan tujuan terbesar hidup kita adalah Allah sendiri yang akan membuat kita bahagia selama-lamanya. Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah firman-Mu menerangi hati kami. Biarlah doa malam hari ini memberikan kepada kami sukacita itu. Karena kami tahu jaminan itu sudah ada. Dan Engkau sendiri menyediakannya. Beri kepada kami pengertian yang benar tentang kebangkitan. Dan berikan kepada kami damai sejahtera di dunia ini. Karena kami tahu pengharapan kami tidak akan sia-sia. Karena Yesus sudah mati bagi kami. Dan sudah membeli kami daripada kematian menuju kehidupan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, setiap Rabu kita menaikkan doa-doa kita. Dan saya yakin ketika kita menaikkan doa-doa kita, kita percaya Tuhan mendengarnya. Satu hal yang kita perlu tahu, bahwa kita harus terus berdoa. Kita harus melatih diri kita untuk terus berdoa. Saat ini saya mau mengajak kita berdoa untuk gereja kita, Methodist Discipleship Community. Bapak Ibu Saudara, nama gereja kita ini membawa kita untuk melihat diri kita. Bagaimana kita harus menjadi disciple, kita harus menjadi murid, kita harus mau dimuridkan. Supaya kita betul-betul menjadi community, satu persekutuan yang memuliakan Tuhan. Yang menanti kedatangan Tuhan, yang percaya bahwa kehidupan kekal sedang menanti kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kita harus terus berdoa untuk gereja kita ini. Tanggung jawab besar ada di tangan kita. Dan kita berdoa karena kita butuh Tuhan. Kita butuh Tuhan. Kita sangat kecil. Dengan kekuatan kita tidak mampu. Tapi dengan kuasa Tuhan kita akan dimampukan. Sebelum kita menaikkan doa untuk gereja kita, mari bersama-sama kita angkat satu pujian. Tahu kau. Tahu kau, 因为我渺小，祷告，因为我知道我需要明了你心里对我重要，祷告已假装不了，祷告，因为你的爱我需要，你关怀我走过的你都明白，有些事我只想要对你说，因你比任何人都爱我，痛苦从眼中流下，我知道你为我
早晨为我要来对你说，主耶稣，今天我为你活，所需要的力量你天天赐给我，你恩典够我用。Sekali lagi kita angkat pujian ini. 祷告，因为我渺小；祷告，因为我知道我需要明了你心里对我重要。祷告已假装不了，祷告，因为你的爱我需要，你关怀我走过你的都明白。有些事我只想要对你说，因你比任何人都爱我，痛苦从眼中流下，我知道你为我擦，在早晨我也要来对你说，主耶稣，今天我为你活，所需要的力量你天天赐给我，你恩典够我用。Mari kita berdoa untuk gereja kita. Kita berdoa supaya dalam waktu dekat ini kita boleh mengadakan kebaktian konvensional, di mana kita bisa berkumpul bersama-sama, bersekutu bersama-sama di tempat ini. Kita berdoa supaya Tuhan yang menolong, Tuhan yang membuka jalan. Yang kedua, kita berdoa untuk semua hamba-hamba Tuhan, majelis dan jemaat yang ada. Kiranya Tuhan berkati, kiranya Tuhan selalu memelihara kita semua. Kiranya setiap pelayanan yang dilakukan di gereja ini boleh memuliakan Tuhan, boleh berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama untuk dua pokok doa ini. Bapa, kami datang kepadamu, kami berdoa untuk gereja kami. Kami mengasihi gereja kami. Kami percaya Tuhan, ketika gereja ini diizinkan Tuhan hadir di sini, Engkau punya maksud, Engkau punya rencana bagi gereja kami MDC ini ya Tuhan. Karena itu ya Tuhan, kami berdoa ya Bapa, biarlah Engkau yang memberkati gereja kami ini. Kami berdoa untuk rencana menyelenggarakan kebaktian konvensional ya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau berbelas kasihan, Engkau membuka jalan, agar dalam waktu dekat ini kami boleh menyelenggarakan kebaktian konvensional ya Tuhan. Dan Tuhan, Engkau tolong kami, Engkau lindungi kami, supaya ketika kebaktian konvensional dijalankan, kami aman dalam lindungan Tuhan. Kami berada dalam keadaan yang baik, kami boleh penuh dengan sukacita bersekutu bersama-sama di tempat ini ya Tuhan. Kami mohon ya Tuhan, Engkau berbelas kasihan bagi kami semua. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani di tempat ini ya Tuhan. Biarlah Engkau berikan hati yang sungguh-sungguh melayani, hati yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, hati yang sungguh-sungguh menundukkan diri di hadapan Tuhan, melayani dengan hati, melayani dengan sungguh-sungguh, melayani dengan motivasi yang terus dimurnikan oleh Tuhan, sehingga gereja ini boleh bertumbuh ya Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk setiap majelis yang ada dan pengurus yang ada, aktivis yang ada, setiap pelayan Tuhan.
Tuhan, Engkau berikan hati yang sungguh-sungguh mau melayani. Berikan kesatuan hati di dalam gereja kami ini ya Tuhan. Supaya ketika kami melayani, apapun bentuk pelayanan itu, biarlah semuanya itu memuliakan nama Tuhan. Biarlah semuanya itu berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, kami berdoa ya Bapa di surga, untuk jemaat Tuhan yang saat ini berada di tempat, di rumah masing-masing Tuhan. Tuhan, Engkau melihat mereka. Engkau tahu setiap pergumulan mereka. Engkau tahu setiap isi hati mereka. Dan kami rindu ya Tuhan, Engkau jangan pernah tinggalkan setiap jemaat Tuhan yang ada. Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan iman yang terus bertumbuh. Engkau berikan kesabaran, Engkau berikan damai sejahtera untuk menghadapi setiap kehidupan mereka ya Tuhan. Dan biarlah mata mereka terus melihat kebaikan demi kebaikan Tuhan. Mata mereka terus melihat penyertaan Tuhan yang nyata dan sempurna ya Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami berdoa menyerahkan MDC ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita masih berdoa untuk gereja kita. Kita berdoa untuk program-program yang kita akan laksanakan. Biarlah program-program itu menjadi alat di tangan Tuhan untuk membentuk kita dan membentuk komunitas kita dan memuliakan Tuhan. Bapak Ibu, sudah begitu lama kita banyak program kita yang tidak jalan. Tapi kita berdoa supaya kita terus berbesar hati, kita terus menyerahkan itu kepada Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa untuk program MDC ke depan. Biarlah semuanya itu dipakai Tuhan untuk kemajuan pelayanan Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa untuk setiap program-program pelayanan yang akan dilaksanakan ke depan ya Tuhan. Kami berdoa, biarlah Tuhan Engkau berkenan atas semuanya itu. Kami rindu Tuhan program-program yang boleh diputuskan untuk dilaksanakan, itu berkenan di hadapan Tuhan. Itu menyukakan hati Tuhan. Dan itu membawa kami untuk terus memuliakan Tuhan. Membawa kami untuk semakin mengenal Tuhan dan beriman kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk segala sesuatunya ya Bapa. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Amin. Bapak Ibu, kita masih berdoa untuk jemaat yang sakit. Kita berdoa yang pertama untuk Mama dari Contoh Albert. Kita terus berdoa untuk AI supaya sehat, supaya dipulihkan terus pasca jatuh dan semakin mengenal Tuhan. AI semakin mengenal Tuhan. Kita juga berdoa untuk Contoh Albert sendiri dalam keadaan yang kurang fit. Kita berdoa supaya Tuhan memulihkan Contoh Albert supaya bisa melayani Tuhan lagi. Kita juga berdoa untuk Julie, kiranya Tuhan pulihkan. Dan kita berdoa untuk Alis, saudari Alis yang ada di Johor Bahru. Kita berdoa supaya Tuhan pulihkan. Dan juga kita berdoa untuk Ibu Eli yang dalam masa pemulihan juga. Kita berdoa supaya Tuhan memulihkan. Kiranya tangan kasih Tuhan nyata menjamah bagian-bagian tubuh yang sakit dan memulihkannya. Dan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang membutuhkan jamahan tangan kasih Tuhan. Tuhan, Engkau melihat mereka masing-masing di dalam sakit yang dialami ya Tuhan. Di dalam pemulihan yang dialami. Untuk Mama dari Contoh Albert, untuk Contoh Albert, untuk Julie, untuk saudari Alis, dan juga untuk Ibu Eli. Tuhan, kami berdoa Bapa, tangan kasih Tuhan menjamah bagian tubuh mereka yang sakit. Apapun yang menjadi penghalang di dalam tubuh mereka yang membuat mereka kurang sehat, kami berdoa Tuhan, Engkau jamah, Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan dalam nama Yesus. Kami percaya Allah kami Allah yang hidup. Kami percaya Engkau melihat setiap pergumulan anak-anak-Mu. Dan kami percaya Tuhan,
Engkau sanggup untuk memulihkan setiap sakit penyakit yang ada. Karena itu kami berdoa menyerahkan saudara-saudara kami ini, supaya Tuhan Engkau menjamah mereka, Engkau memulihkan mereka. Setiap obat-obat yang dipakai biarlah itu menjadi alat di tangan Tuhan untuk menyembuhkan mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Mari bersama-sama kita angkat pujian ini sekali lagi. Taukah 因为我渺小，祷告，因为我知道我需要明了你心里对我重要，祷告已假装不了，祷告，因为你的爱我需要，你关怀我走过的你都明白，有些事我只想要对你说，因你比任何人都爱我，痛苦从眼中流下，我知道你为我擦，在早晨我也要来对你说，主耶稣，今天我为你活，所需要的力量你天天赐给我，你恩典够我用。Bapak Ibu, di waktu yang singkat, saya rindu kita datang kepada Tuhan. Kita berdoa untuk pergumulan kita masing-masing. Saya percaya bahwa melewati hari-hari saat ini bukan sesuatu yang ringan. Mungkin Bapak Ibu Saudara punya pergumulan masing-masing yang mungkin sangat berat atau mungkin juga tidak terlalu berat. Tapi saya mengajak kita, mari dalam waktu ini kita berdoa di hadapan Tuhan. Kita berdoa meminta anugerah dari Tuhan. Kita berdoa meminta pertolongan dari Tuhan. Kita berdoa berseru kepada Tuhan, meminta Tuhan menunjukkan jalan keluar. Bapak Ibu, setiap persoalan kita harus hadapi. Tapi dengan kekuatan kita tidak mampu menghadapinya. Hanya dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Karena itu berdoalah, berserulah kepada Tuhan. Meminta kekuatan daripada Tuhan untuk menghadapi setiap permasalahan hidup Bapak Ibu Saudara saat ini. Mari dalam waktu beberapa menit ke depan kita berdoa kepada Tuhan.
Mazmur 39 mengatakan, dengarkanlah doaku ya Tuhan, dan berilah telinga kepada teriakku minta tolong. Janganlah berdiam diri melihat air mataku. Biarlah Engkau menjawab setiap pergumulanku. Mari bersama-sama kita naikkan satu pujian, selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Benar Tuhan, di tengah-tengah pergumulan kami, di tengah-tengah doa-doa yang kami naikkan ya Tuhan, kami tetap meminta kepada Engkau Tuhan, selidiki hati kami, supaya kami kedapatan setia di hadapan Tuhan. Biarlah kami kedapatan sebagai umat Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, Engkau berkati kami ya Tuhan. Kami percaya Engkau mendengar doa-doa kami. Hanya saja ya Tuhan, biarlah Engkau memberikan kami iman ya Tuhan, untuk terus mengatakan amin, amin. Tuhan tetap memelihara hidup kami. Untuk terus bergantung kepada Tuhan, untuk terus berharap kepada Tuhan. Berikan iman kepada kami Tuhan untuk setia kepada Tuhan. Untuk terus menyatakan bahwa kami adalah milik Tuhan. Dan terus percaya bahwa hidup kami dipelihara oleh Tuhan. Tuhan, Engkau berkati kami semua ya Bapa yang mengikuti doa di malam hari ini. Engkau tolong kami untuk terus bersandar kepada Tuhan. Tolong kami, Roh Kudus memimpin kami, menggerakkan hati kami untuk peka dengan suara Tuhan, untuk berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kami menjadi umat Tuhan yang tangguh, yang berkemenangan ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan untuk segala yang sudah Tuhan buat dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin. Bapak Ibu Saudara, saya undang kita bangkit berdiri. Bersama-sama kita naikkan doa Bapa kami Cutawan. 我们在天上的父，愿真度中为神，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免的罪我们的人，不叫我们以前试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀全是父的，直到永远。Amin. Berkat oleh Pendeta Johan. Mari kita kembali dan terima berkat daripada Tuhan saja. 耶和华祝福你，保佑你。耶和华向你扬脸，赐给你恩惠。耶和华的脸光照你，赐给你平安，从今时直到永远。Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera sejak hari ini sampai selama-lamanya. Amin.